kalau membasmi nyamuk itu bukan ada nyamuk satu, ya banyak. Saya fogging, dan saya fogging. Calon nyamuk udah tak fogging. Apalagi nyamuknya calon mau memusi guru sekolah itu tak fogging. Mampus dah lo. Ada yang tanya. Jadi Rabita sebagai tempat berkumpulnya para habaib ini harus dibubarkan. Apalagi kita tahu dalam sejarah bahwa Rabita Alawiyah pada tahun 1928 didirikan, itu ditandatangani pembentukannya oleh POC. POC itu artinya Belanda. Di saat Suryat Wali Songo melakukan perjuangan bersama dengan pribumi untuk melawan Belanda. Jadi saya kira ini sinyal yang kuat untuk anak-anak NU dan seluruh anak-anak bangsa yang cinta dengan NKRI ini. Kalau mau persoalan ini selesai, harus lumbungnya yang dibakar atau lumbungnya yang dipogging. Ya, kalau istilahnya Gus Puat, istilahnya sarang nyamuknya itu memang yang dipogging. Nah, kalau Gus Dur kan lumbungnya memang. Karena kalau Gus Dur dulu kan analogi kan tikus. Nah, tapi saya kira sama saja lah ini. Artinya memang Gus Puat cara berpikirnya ini, kalau saya menangkap, betul-betul beliau ikut dengan pola pikir Gus Dur. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Kapan basminya? Loh sudah ini semua, geger ini semua gimana sih? Karena yang memusuhi guru subuh berarti memusuhi batin, berarti memusuhi semua wali, berarti memusuhi semua kebenaran. Maka ini beritanya sampai internasional. Nah iya. Nah, untung Allah itu menciptakan apa itu jenis Kiai Imaduddin. Kasih fogging sama ini loh Gus, tinggal dipakai untuk fogging. Oke, biar semua. Lu tau Lebanon, Alina sama Lebanon, masalah saya bilang nggak bisa. Ini yang disampaikan Kiai Imat adalah fogging untuk semua nyamuk itu. Calon nyamuk pun mati. Ya kalau itu ada yang musuh berusuh apa Salafi, tolong disikapi kayak loh kok satu persatu enggak, saya fogging semuanya. Sekarang Salafi Wahabi udah nggak relevan. Udah gak relevan ini. Udah selesai kemarin 3 tahun lalu saya menghabisi Salafi Wahabi, udah gak laku. Nah, sekarang ini level berikutnya itu nyamuk Aedes aegypti. Kalau kemarin cuma nyamuk biasa itu Salafi Wahabi, cuma nyamuk biasa aja bikin bentol. Kalau ini Aedes ini, itu bisa apa jadi berdarah. Nah, bisa berdarah ini harus di-fogging. Sandunya di-fogging. Kalau kita menonton video ini, sepertinya ini adalah merupakan tanda-tanda bahwa perjuangan ini memang akan semakin dahsyat ke depan. Karena kalau selama ini kita hanya membunuh nyamuk-nyamuk kecil seperti yang disampaikan oleh Gus Puat Pleret, tetapi ini memang sudah nyamuk besarnya, sehingga memang membutuhkan alat untuk membasmi nyamuk itu, yaitu kalau perlu katanya dilakukan fogging secara menyeluruh. Saya langsung teringat dengan Presiden keempat Republik Indonesia, siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, ketika membubarkan dulu Departemen Sosial, lalu ditanya, kenapa harus dibubarkan Gus? Kenapa tidak oknumnya saja yang bermasalah di dinas sosial yang dikeluarkan atau di apalah? Lalu dengan santainya Gus Dur mengatakan bahwa masalahnya dia seperti lumbung, ya memang lumbungnya sudah dikuasai oleh tikus, jadi jalan satu-satunya harus dibasmi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi video Gus Puat yang sebenarnya ini sangat panjang, silahkan sahabat-sahabat tonton ke channel beliau. Hanya saya potong pernyataan yang menurut saya sangat penting terkait soal nasab palsu ini, yang hari ini memang kita lagi berjibaku saling membangun narasi bagaimana agar mereka-mereka yang selalu memalsukan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian bisa merefleksi diri kalau memang tidak mampu untuk memperlihatkan keaslian daripada nasabnya. Jadi setidaknya ya refleksi diri, karena ini berbahaya ini. Penyampaian Gus Puat Pleret ini tidak main-main. Kalau memang harus dibasmi, ya dibasmi.
Cara membasminya itu tidak lagi seperti kemarin waktu kita membasmi Wahabi. Nah, ini sinyal yang sangat kuat bahwa kalau bicara lumbunya berarti memang Rabita ini yang harus dibubarkan kalau saya. Jadi Rabita sebagai tempat berkumpulnya para habaib ini harus dibubarkan. Apalagi kita tahu dalam sejarah bahwa Rabita Alawiyah pada tahun 1928 didirikan, itu ditandatangani pembentukannya oleh POC. POC itu artinya Belanda. Di saat Suryat Wali Songo melakukan perjuangan bersama dengan pribumi untuk melawan Belanda. Jadi saya kira ini sinyal yang kuat untuk anak-anak NU dan seluruh anak-anak bangsa yang cinta dengan NKRI ini. Kalau mau persoalan ini selesai, harus lumbunya yang dibakar atau lumbunya yang dipoging. Ya, kalau istilahnya Gus Puat, istilahnya sarang nyamuknya itu memang yang dipoging. Nah, kalau Gus Dur kan lumbunya memang. Karena kalau Gus Dur dulu kan analogi kan tikus. Nah, tapi saya kira sama saja lah ini. Artinya memang Gus Puat cara berpikirnya ini, kalau saya menangkap betul-betul beliau ikut dengan pola pikir Gus Dur. Karena begitu saya nonton videonya tadi, langsung saya ingat kata-katanya Gus Dur dulu waktu dia membubarkan Departemen Sosial, karena memang dianggap bahwa lumbung padi itu sudah dikuasai oleh para tikus. Jadi jalan satu-satunya dibasmi. Nah, konteks kali ini kalau kita bicara soal Purnasabang, orang-orang ini semua bernaung pada satu lembaga yang namanya Rabita Alawiyah. Artinya apa? Untuk menyelesaikan masalah ini, Rabita Alawiyah sebagai tempat berkumpulnya mereka ini harus dibubarkan. Nah, saya kira begitu. Jadi Kementerian Hukum dan HAM harusnya punya tugas ini untuk melakukan pembubaran terhadap organisasi ini. Nah, lagi pula ada satu hal yang perlu saya ungkap di sini. Ketika mereka mengaburkan nasab seseorang, taruhlah misalnya nasab Wali Songo, yang seolah-olah sudah diputus bahwa dia dari garis Maklawi, tapi terputus sampai di situ. Tidak ada lagi generasinya Wali Songo hari ini. Padahal dalam catatan Naat yang ada di Suryat Wali Songo, itu ternyata bahwa nasab mereka itu tidak ada di Balawi. Nah, dan itu dibuktikan dengan manuskrip yang ada yang diperlihatkan oleh para Suryat Wali Songo maupun daripada hasil DNA-nya, karena memang sudah ada yang pernah melakukan DNA. Belum lagi misalnya pengesahan dari beberapa nakoba yang ada di luar negeri. Kalau tidak salah, Sayyid Zulfikar pernah memperlihatkan 4 negara yang mengesahkan nasab beliau sebagai cucu, sebagai Suryat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saya kira jelas semua di kita. Nah, tinggal saya kira memang kalau mereka ini tidak mau membubarkan diri, ya maka harus rakyat umat yang mendorong untuk pembubaran lembaga ini. Supaya apa? Supaya selesai ini masalah soal Purnasabang. Kita tidak akan ungkit lagi. Nah, jadi sekali lagi bahwa memang lembaga Purnasabang ini memang dibentuk oleh Belanda. Oleh karena itu kalau kemudian Suryat Wali Songo dianggap terputus, itu Belanda. Kalau menurut pengakuannya Sayyid Zulfikar, dan saya kira itu berdasarkan data yang ada, bahwa itu Belanda yang mencantolkan di situ. Bagi saya, yang dilakukan oleh mereka ini, oknum-oknum habaib, oknum-oknum yang berlindung di bawah lembaga Rabita Alawiyah, ya kalau memang melakukan rekayasa terhadap nasab orang, maka ini pelanggaran HAM, melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Karena kalau bicara soal nasab itu soal kemanusiaan, ada hak orang yang hilang di situ secara individual. Nah, itu bahayanya sebenarnya. Jadi selain saya kira melakukan rekayasa nasab dan bagaimana membuat umat ini kacau balau di bawah dengan adanya pengakuan nasab palsu, satu lagi masalahnya ini, yaitu melanggar hak asasi manusia. Jadi memang catatan saya, lembaga Rabita Alawiyah harus dibubarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara milik kita.